Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miladia Nur dengan NIM 202111166. Video kali ini membahas tentang mawaris untuk memenuhi ujian tengah semester fikih mawaris yang diampu oleh Bapak Seno Aris Sasmito, MH. Secara bahasa, kata mawaris merupakan bentuk jamak dari mufrad miros yang berarti harta warisan. Sedangkan secara istilah, mawaris adalah ilmu untuk memenuhi orang-orang yang berhak menerima warisan, orang-orang yang tidak berhak menerimanya, bagian masing-masing ahli waris, dan cara pembagiannya. Nama lain dari warisan yaitu faraid. Secara bahasa, kata faraid merupakan bentuk jamak dari mufrad fariidhah yang berasal dari kata fard, berarti bagian atau ketentuan. Sedangkan menurut istilah, faraid adalah bagian tertentu yang telah ditetapkan oleh syara bagi yang berhak atau ahli waris. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ilmu faraid dan mawaris adalah bagian dari ilmu fikih yang secara khusus membahas harta warisan dan ahli waris yang berhak menerimanya, kadar yang diterima, serta cara pembagiannya. Kemudian, rukun-rukun mawaris. Pertama, muwaris. Muwaris adalah orang yang meninggal dan meninggalkan harta warisan atau hak-hak yang lain. Muwaris harus benar-benar telah meninggal dunia, baik menurut kenyataan maupun menurut hukum. Para ulama fikih membedakan kematian pewaris menjadi 3 kematian, yaitu mati hakiki atau sejati, mati hukmi menurut putusan hukum, dan mati takdiri atau menurut dugaan. Yang kedua, ahli waris. Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta warisan dengan sebab tertentu, seperti hubungan kerabat atau nasab, pernikahan, dan lainnya. Yang ketiga yaitu al-maurus. Al-maurus adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh muwaris berupa harta benda, tanah pekarangan, atau hak-hak yang lainnya seperti untuk biaya perawatan jenazah, melunasi hutang, dan melaksanakan wasiat. Dari 3 rukun tersebut, apabila tidak terpenuhi, maka warisan tidak akan terwujud. Setelah itu ada syarat-syarat dalam warisan, yaitu 1. Meninggalnya muwaris, yang kedua hidupnya ahli waris saat meninggalnya muwaris, yang ketiga mengetahui jalur nasab yang menyebabkan mendapatkan warisan. Hukum mempelajari ilmu mawaris adalah fardu kifayah. Fardu kifayah adalah apabila dalam suatu daerah atau kelompok ada salah seorang yang telah mempelajari ilmu ini, maka yang lain sudah gugur kewajibannya. Namun, meskipun hukum mempelajari ilmu mawaris ini adalah fardu kifayah, ilmu ini sangat penting dalam agama Islam, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang artinya dari Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Belajarlah kamu semua Al-Quran dan ajarkanlah kepada manusia, dan belajarlah kamu semua ilmu faraid dan ajarkanlah kepada manusia. Sesungguhnya saya seorang yang akan diambil dan ilmu faraid akan diangkat, dan hampir ada 2 orang yang berbeda pendapat di dalam masalah faraid, dan mereka tidak menemukan seorang pun yang memberitahu atau yang menyelesaikan mereka." Hadis riwayat Ahmad. Kemudian, sebab-sebab menjadi ahli waris dibagi menjadi 3, yaitu 1. Pernikahan. Pernikahan yaitu pernikahan yang sah dan belum terjadi talak. Talak dibagi menjadi 2, yaitu talak raj'i dan talak ba'in. Talak raj'i adalah suatu talak di mana suami menjatuhkan talak terhadap istri yang pernah digauli karena bukan memperoleh ganti harta dari istri yang masih bisa dirujuk. Yang kedua adalah talak ba'in. Talak ba'in adalah talak yang tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap istrinya. Apabila suami memang ingin rujuk kembali, maka harus melalui akad terlebih dahulu. Yang kedua, kekerabatan. Ada beberapa sebab sehingga seseorang mempunyai hubungan kekerabatan, yaitu
kekerabatan anak perempuan maupun anak laki-laki, kekerabatan kedua orang tua, kekerabatan saudara laki-laki atau perempuan, baik sekandung, seibu, dan seayah, dan yang terakhir kekerabatan paman kandung atau seayah. Yang ketiga adalah hubungan wala. Hubungan waris mewarisi karena perbudakan adalah timbul karena proses pembebasan budak oleh seorang tuannya meskipun mereka tidak ada hubungan darah. Jadi, seorang budak dapat menjadi ahli waris dari tuannya, begitupun sebaliknya. Kemudian, sebab-sebab tidak mendapatkan warisan atau terhalangnya warisan sebagai berikut. 1. Budak. Budak tidak mendapatkan warisan baik dari tuannya maupun dari orang tua kandungnya. Kecuali budak tersebut telah merdeka, ia mendapat warisan sebagaimana orang merdeka lainnya. Yang kedua, yaitu pembunuh. Orang yang membunuh keluarganya tidak mendapatkan warisan dari keluarga yang dibunuhnya. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya pada prinsipnya menjadi penghalang baginya untuk mewarisi harta warisan. Yang ketiga, yaitu murtad. Murtad adalah orang yang keluar dari agama Islam, tidak mendapatkan warisan yang masih memeluk agama Islam, dan sebaliknya, ia pun tidak dapat memberikan warisan terhadap orang yang beragama Islam. Cukup sekian video dari saya tentang ilmu mawaris. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.